Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk terus menikmati hari-hari baik pemberian Tuhan. Kembali hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 7. Ishak lahir. Namun sebelumnya saya ingin mengajak kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, urapi kami semua dengan kuasa-Mu, agar firman-Mu yang kami dengarkan hari ini akan menuntun, mengarahkan kami untuk terus mempercayai Tuhan yang berkuasa dan berdaulat sepenuhnya atas hari ini, besok, dan selama-lamanya di dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu manusia berdosa ini supaya bisa menyampaikan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami mohon pertolongan-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi, hari ini saya memberikan tema khotbah saya, selalu ada harapan. Saya awali renungan bagi kita hari ini dengan satu ilustrasi pendek. Ada sebuah kapal yang mengangkut puluhan penumpang. Di tengah lautan tiba-tiba kapal itu mengalami kerusakan. Kerusakannya sangat parah, sehingga menimbulkan kepanikan yang luar biasa bagi semua penumpang yang ada. Pelan tapi pasti akibat kerusakan itu, kapal itu mulai tenggelam. Dan akhirnya betul-betul tenggelam. Pada saat tim SAR mencari semua korban penumpang di kapal itu, tim SAR menemukan bahwa mereka sudah tidak bernyawa lagi. Kurang lebih 4 hari setelah kejadian itu, tiba-tiba tim SAR menemukan 2 orang pingsan di pinggir pantai. Di samping kedua orang itu ada 2 buah keping papan. Lalu 2 orang itu kemudian dibawa ke rumah sakit dan diobati. Ketika mereka sudah sadar dan mulai sehat, ada pertanyaan yang diajukan bagi mereka dan itu sangat menarik. Pertanyaan itu adalah, bagaimana bisa saudara bisa sampai ke tepian pantai ini? 4-5 hari tidak makan dan tidak minum, dan juga dihempaskan oleh gelombang yang sangat tinggi. Lalu salah seorang dari kedua orang yang selamat ini menjawab, karena kami punya harapan. Setelah melihat 2 keping papan, maka kami lalu berpikir, ada jalan. Ini belum selesai. Kami pasti sampai ke tepian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seberapa dari kita yang ketika masalah datang, pencobaan datang dan ujian hebat datang, kita lalu berpikir, saya pasti sanggup dan bisa melewati ini. Ini belum berakhir. Masih ada jalan. Masih ada harapan. Atau bahkan pikiran positif lainnya. Atau barangkali kita malah berpikir, pikiran kita melemahkan diri kita sendiri dan kekuatan kita sendiri. Ini sudah selesai. Saya tidak punya kemampuan dan kesanggupan lagi. Tidak ada jalan yang dibukakan. Semuanya buntu. Saya sudah tidak punya harapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dinas kita hari ini menceritakan bahwa di usia lanjutnya, Abraham dan Sarah memiliki semangat dan harapan yang tidak pernah pupus kepada janji Allah. Kita bisa bayangkan, Sarah mendapat tekanan-tekanan dari orang-orang sekitar. Ketika sampai di usia tuanya, ia tidak bisa memiliki anak. Tapi karena harapan yang begitu luar biasa kepada janji Tuhan, dan sampai pada akhirnya Sarah dan Abraham benar-benar merasakan kebahagiaan yang tiada tara. Ishak lahir. Tentu ini membawa
semangat yang luar biasa dan sukacita yang luar biasa. Di usia senjanya, bahkan di usia Abraham yang sudah 100 tahun, Sarah bisa menyusui anak. Sekaligus bisa menyaksikan anaknya disunat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu melewati nas kita hari ini, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan 3 hal. Bagian pertama, jangan pernah berhenti berharap. Sekali lagi, jangan pernah berhenti berharap. Selagi kita masih diberikan nafas hidup oleh Tuhan, maka Ia pasti akan menyertai kita dan menuntun kita untuk terus bisa melewati setiap keadaan. Barangkali kita pernah jatuh, entah 1 kali, 2 kali, atau lebih daripada itu. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak mau bangkit lagi. Bukan berarti bahwa kita lalu lemah semangat melanjutkan kehidupan ini. Atau barangkali kita sering kali mengalami kegagalan. Gagal lagi dan gagal lagi. Tapi juga bukan berarti bahwa kita lupa pasrah dengan keadaan. Besok tidak mau berjuang lagi dan besoknya sudah tidak mau berjuang lagi. Tetap semangat. Ingat, tidak ada jalan tanpa ujung. Dan juga tidak ada penderitaan tanpa akhir. Jadi jalani segala sesuatu dengan pikiran bahwa masih ada harapan. Besok saya akan menikmati apa yang saya harapkan hari ini. Itu bagian pertama. Bagian kedua, berharap dan berhikmat. Ketika kita berharap berhasil, maka kita harus memperjuangkannya. Ingat, tidak ada keberhasilan dan tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Namun satu hal, bahwa perjuangan yang dilakukan oleh orang yang percaya kepada Tuhan adalah perjuangan yang sejalan dengan kehendak-Nya. Amsal pasal 24 ayat 14 mengatakan, ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Bagian yang ketiga, berharap dan beriman. Setiap harapan kita seberapa besar itu, maka kita mau pertaruhkan ke dalam kuasa Tuhan. Rencana dan rancangan Tuhan itu harus lebih diutamakan, bahkan di atas setiap harapan dan rencana kita. Percaya bahwa Tuhan selalu merancangkan semua hal yang terbaik untuk hidup Bapak, Ibu, dan saya. Hari ini, besok, bahkan selama-lamanya. Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu yang dikasihi, janji Tuhan bahwa Ia akan terus menyertai kita sampai kepada akhir zaman, itulah yang membuat kita harus tetap semangat dan optimis menjalani apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Ketika Tuhan berkenan, maka di usia tua sekalipun, Abraham dan Sarah bisa memiliki anak. Artinya usia mereka tidaklah menjadi penghalang kuasa Tuhan bekerja. Ketika Tuhan berkenan akan hidup kita, tidak ada yang bisa menghalangi, termasuk barangkali pencobaan dan pergumulan hebat. Tuhan bisa mewujud nyatakan apa yang tidak mungkin kita pikirkan, menjadi sesuatu hal yang nantinya akan terwujud dengan nyata, indah pada waktunya. Selagi Tuhan bersama dengan kita, maka selalu ada harapan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih bahwa Engkau selalu merencanakan dan merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan untuk hidup kami. Karena itu ya Tuhan, dalam keadaan apapun,
Tetap mampukan kami menjalani hidup ini dengan pengharapan luar biasa kepada Engkau. Dan kami percaya Engkau akan selalu bersama-sama dengan kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.